Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Baiklah, sini saya dan Fali akan mempresentasikan tentang e-business, yaitu materi tentang e-commerce. Jadi kelompok kami itu membuat suatu e-commerce berbasis WordPress dengan nama MF Store. MF Store sendiri itu dilatar belakangi dengan bagaimana pertumbuhan e-commerce di dunia itu berkembang sangat cepat dan termasuk di Indonesia dari rentang waktu 2013 sampai dengan 2016. Dan e-commerce juga merupakan suatu hal yang sangat diminati banyak halayak umum, bahkan di populasi Indonesia yang dibilang cukup padat dan juga cukup banyak. Dan juga pengguna internet yang notabene itu ada di range antara dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan sudah orang tua. Dan tren masyarakat itu berubah seiring berjalannya waktu, di mana ketika dulu ini contohnya ketika beribadah gitu. Jadi ketika pelantikan Paus ketika 2005 orang-orang masih syahdu melihat dengan mata telanjang, dengan mata kepala mereka sendiri. Namun ketika 2013 dapat dilihat sangat berubah drastis, di mana semuanya merekam kejadian yang sungguh fenomenal tersebut, yaitu pelantikan Paus di tahun 2013. Nah, potensi e-commerce itu dapat dilihat dari perkembangan tokoh-tokoh dunia yang memiliki kekayaan luar biasa seperti Zara ataupun Alibaba. Nah, potensi bisnis e-commerce itu pertama yang pasti itu pengguna internet meningkat, itu orang berbisnis online meningkat, promosi penjualan online meningkat, konsumen berbelanja online meningkat, dan juga ini juga dapat mempengaruhi nilai transaksi online juga meningkat. Nah, sementara untuk keuntungan e-commerce sendiri itu bisa teman-teman lihat bahwasannya e-commerce itu bisa dilakukan selama 24 jam dan kata lain tokonya itu tidak akan tutup meskipun secara fisik tutup, tapi kalau e-commerce itu tidak bisa tutup mohon maaf, bukan tidak bisa tutup, melainkan dia akan selalu buka 24 jam. Dan berikutnya adalah lebih efisien dan tidak banyak memakan waktu. Karena dalam penggunaannya kita tidak harus mendatangi toko ataupun tidak harus membuka toko. Kita cukup menggunakan device saja, bisa menggunakan device Windows atau menggunakan device mobile. Begitu juga tidak perlu membanyakan tenaga untuk penjualan. Kalau seandainya toko-toko online itu kita lihat banyak sekali menggunakan tenaga penjual sebagai bidang untuk melayani melayani pengunjung dan juga untuk melakukan transaksi. Sedangkan kalau toko online itu jadi si pengunjung bisa melihat langsung daftar benda yang mereka mau beli, lalu juga mereka bisa langsung membayarnya ke si pemilik toko tersebut. Dan tidak perlu memiliki toko fisik karena ini adalah toko online. Jadi tidak perlu memiliki toko fisik dan juga harus membayar kontraknya dan juga lain-lain sebagainya. Dan biaya operasionalnya pun minimum karena biaya operasional itu sendiri itu hanya memerlukan seperti kita memiliki hosting dan juga memiliki domain saja. Sisanya itu ya mungkin hanya untuk pelengkap saja. Dan juga jaringannya lebih luas karena toko kita ini bisa dilihat bukan hanya dari satu ataupun dua, tapi kita juga bisa dilihat oleh pengguna-pengguna media sosial lainnya dan juga bisa dilakukan di mana saja. Karena saking mudahnya toko online dari beberapa poin di atas menunjukkan bahwasannya toko online itu bisa dilakukan di mana saja, transaksi di mana saja, melakukan jual beli di mana saja. Lalu selanjutnya, lalu bagaimana dengan tantangan berbisnis online? Pasti yang namanya berbisnis itu selalu memiliki tantangan. Tidak hanya tantangan bisnis offline maupun online. Nah, di sini kita akan jelaskan tantangan berbisnis online, di mana membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai bisnis. Nah, sebagian besar untuk orang-orang yang ingin memiliki toko yang cukup besar, dia ingin memiliki menggunakan modal yang sangat besar, seperti membuat stok barang dan membuat website dan lain-lainnya. Begitu juga dengan tantangan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan produk dengan banyak variasi. Nah, ini memang menjadi salah satu cara untuk pemilik toko online untuk selalu menyalurkan ide-ide mereka, untuk menyampaikan kreativitas mereka bagaimana sih caranya supaya toko mereka terus berjalan dan memiliki kreativitas dengan banyak varian produk yang mereka punya di toko mereka. Yang ketiga adalah bagaimana merancang website yang menjual dan update. Nah,
Selain itu mereka juga diminta untuk melakukan kreativitas bisa dikatakan untuk poin 3 ini itu seperti mendesain tokonya dan juga barang-barangnya itu update kah atau barang-barang yang sudah lama kah, itu bisa menjadi nilai tersendiri dari si pemilik toko. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan promosi online yang baik. Dan juga setelah melalui 3 tantangan-tantangan tadi, tantangan yang terakhir adalah apa? Bagaimana cara mereka melakukan apa yang namanya bisa dikatakan untuk mempromosikan toko mereka secara online. Kan tidak mungkin mempromosikan toko online dengan secara offline. Jadi mereka harus memiliki berbagai macam cara supaya bagaimana nama toko mereka itu bisa naik dan banyak pengunjungnya secara online. Nah, lalu apakah itu Mufa Store, MF Store? Itu adalah e-commerce marketplace dengan banyak produk yang siap untuk dipasarkan secara online oleh affiliator atau reseller dan memiliki ratusan vendor serta ribuan produk yang berbagai macam kategorinya. Jadi beberapa produk tadi yang sudah dilihat, ini adalah produk yang tersedia di MF Store. Nah, kenapa MF Store ada? Karena pentingnya online dalam bisnis online itu mencakup sekitar 67% dari persentase yang ada. Jadi cukup signifikan antara online maupun offline. Nah, seperti kata-kata mereka tentang network marketing, tentang bagaimana online itu berjalan, tentang bagaimana internet itu sekarang merajai dan juga sudah mendominasi dari bisnis offline, dari Bill Gates, network marketing itu sangat penting dan memang sudah mendominasi untuk saat ini. Baiklah, untuk selanjutnya adalah demo program. Oke. Untuk demonya teman-teman bisa melihat ini adalah landing page dari atau halaman dari toko MF Store, atau mungkin teman-teman bisa mengatakannya atau Mufa Store, silahkan menurut teman-teman. Itu tergantung teman-teman dalam mengungkapkan nama tokonya. Nah, di halaman pertama ini banyak sekali ada keranjang, ada logo manusia. Nah, di situ maksudnya adalah apa? Kita lihat di menunya. Di sini ada list menu, yaitu ada beranda, list barang, rekomendasi style, keranjang, check out, my account, dan juga yang akan hadir. Nah, untuk beranda sendiri ini adalah laman utama yang teman-teman lihat saat ini, yaitu laman utama dari web yang kami punya. Untuk list barang, nanti list barang itu akan menjelaskan tentang barang-barang apa saja yang kami jual. Dan berikutnya adalah rekomendasi style. Itu adalah saran atau rekomendasi kami bagi teman-teman yang bingung menentukan gaya berpakaiannya. Kami memberikan rekomendasi dengan berbagai macam produk yang kami punya. Lalu teman-teman bisa melihatnya atau bisa langsung membelinya tanpa harus berpikir panjang. Dan kami juga siap menunggu rekomendasi dari teman-teman mengenai gaya-gaya atau style-style yang akan kami paparkan nanti di laman kami. Begitu juga nanti dengan yang lain-lainnya. Oke. Untuk mempersingkatnya, mari kita sama-sama kita coba mengaplikasikan bagaimana cara berbelanja di toko kami. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat kita akan membeli salah satu produk ya. Mungkin produk yang agak sedikit mahal, yaitu Oxford Derby Pantofel atau sepatu pantofel yang ada di depan teman-teman ini. Nah, setelah kita beli barangnya, itu akan masuk ke menu keranjang yang dimana nanti teman-teman bisa melihat di sini ada penjelasan mengenai harga, jumlah, dan deskripsinya. Itu semua sudah tersedia bagi teman-teman yang ingin membelinya. Dan juga selain itu, sebelum itu ada laman yang namanya di samping tadi. Nah, laman itu related produk, maksudnya adalah produk yang memiliki kategori yang sama dengan produk yang akan teman-teman beli. Oke, setelah tadi kita agak sedikit penjelasan singkat, lalu kita kembali untuk masalah pembeliannya. Nah, di sini kita bisa langsung beli 1, 2, atau 3, kita akan beli 1 terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, ketika sudah beli 1, nanti di gambar keranjang di atas, itu sudah terpapar bahwasannya barang-barang teman-teman sudah terbeli. Dan setelah itu, kita kalau seandainya kan teman-teman masih ingin berbelanja, itu teman-teman masih bisa kembali untuk berbelanja. Tapi kalau seandainya kan teman-teman sudah merasa puas dengan belanjaan teman-teman, kita langsung ke menuju check out. Nah, di check out ini teman-teman, nah di sini jelaskan billing details dan juga additional information. Billing details maksudnya adalah apa? Billing details itu digunakan sebagai informasi bahwasannya kita akan
sebagai faktur pembelian dari barang teman-teman dan juga alamat tujuannya. Dan juga additional information itu adalah nanti informasi-informasi tambahan. Misalkan teman-teman tinggal di mana, patokan rumahnya seperti apa, dan seperti itu. Nah, sebelum kita ke bawah tadi sebenarnya ada yang terlewat. Nah, mungkin teman-teman tidak sadar secara langsung. Itu adalah pemilihan kupon. Nah, kupon sendiri itu adalah gunanya apa? Untuk membantu teman-teman dalam mengurangi biaya pembayaran. Nah, di sini karena kita adalah seorang mahasiswa, kita telah menyediakan contoh kupon yang kodenya adalah mahasiswa. Nah, lalu di-apply kuponnya. Setelah itu, teman-teman akan menemukan tulisan kupon code applied successfully. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat ke bawah. Nah, nanti ketika di faktur di bawah, itu sudah ada penjelasan your order, di mana your order ini adalah menjelaskan penjelasan singkat mengenai belanjaan teman-teman. Di sini ada Oxford Debi Van Toffel dengan harga 350.000, dengan subtotalnya 350.000, dan mendapatkan biaya potongan yaitu berupa kupon karena mahasiswa itu potongan 50.000, jadi totalnya 300.000. Adapun untuk biaya pembeliannya atau biaya pembayarannya bisa dilakukan dua, yaitu dengan menggunakan direct bank transfer, itu dengan mentransfer uangnya ke akun si pemilik toko, ataupun dengan teknik cash on delivery atau COD. Jadi teman-teman bisa membayar langsung di tempat. Nah, kalau sudah, kita akan langsung ke berikutnya. Nah, di menu checkout yang terakhir ini adalah faktur pembayaran yang akan teman-teman dapatkan atau teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah order detailnya, itu barang yang kita beli, dan juga cara pembayarannya, dan berikut juga ini billing address, yaitu adalah alamat tujuannya. Nah, inilah contoh atau demo yang kami dari website kami yang telah kami bangun, dan inilah demonya. Nah, nanti mungkin untuk penjelasan lain-lainnya akan kami lanjutkan. Nah, setelah dari website ini, maka jika sudah ada masuk yaitu order, bisa dilihat ketika di WordPress-nya itu. Jadi di WordPress ini tuh dapat dilihat order apa saja yang sudah masuk di website kita, di plugin yang sudah terinstall itu WooCommerce, di orders, kemudian maka terlihat bahwa di 1 menit yang lalu Udin Salep itu sudah memesan barang yang seharga 300.000. Ketika diklik, maka ini ada rincian order yang telah dibeli oleh Udin Salep. Jadi ketika di sini bisa dicek maupun di website bisa dicek. Jadi website kami itu dengan WordPress di hosting, di Hostinger, dan juga dengan database MySQL. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.